Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Kita akan menyelesaikan masalah nahi. Kalau pada waktu pertemuan yang ke-10 telah saya jelaskan beberapa masalah tentang nahi. Nah, pada pertemuan ini akan kami sampaikan apa pengaruhnya nahi itu terhadap perbuatan. Maksudnya, kalau ada suatu larangan, kemudian larangan itu dilanggar, bagaimana perbuatan itu jadi apa enggak? Makanya di dalam kaidah usul fikih ada berbunyi an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Kalau ada suatu ibadah, kemudian di dalam ibadah itu ada larangan, kok larangan itu diterjang, maka ibadah tidak jadi, artinya tidak ada gunanya. Tidak hanya di dalam ibadah, di dalam muamalat pun demikian. Muamalat itu dulu sudah saya sampaikan. Masalah-masalah yang berhubungan antara manusia dan manusia. Contohnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, atau syirkah, kerjasama. Nah, itu kalau ada larangan di dalam bab muamalat itu, atau dijual beli itu, kok dilanggar, maka jual beli atau muamalat itu dianggap tidak sah, tidak diterima. Itu yang dimaksud an-nahyu yadullu ala fasadil manhi'an bil ibadah dan wal muamalat. Sekarang contoh larangan di dalam ibadah. Orang yang haid men atau orang yang junub dilarang sholat. Nah, kalau dia junub atau hadas kok sholat, atau orang haid kok sholat, maka sholatnya tidak ada artinya, tidak jadi. Karena apa? Karena melanggar larangan. Jadi pengaruhnya larangan itu bisa menyebabkan perbuatan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat, larangan itu kalau ada hubungannya dengan syarat dan rukunnya perbuatan itu. Contohnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yakbalullah sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang apabila hadas sehingga dia berwudu. Nah, larangan orang yang hadas untuk sholat itu adalah menyangkut rukun dan syaratnya sholat. Syaratnya sholat harus suci. Maka kalau hadas berarti tidak suci. Nah, suci ada dua macam. Ada suci dari hadas kecil dan besar. Ada suci dari najis.
Kalau orang melaksanakan sholat dengan pakaian najis, tidak diterima, karena itu dilarang. Karena syarat untuk suci itu menjadi syaratnya sholat. Itu kalau larangan itu ada hubungannya dengan syarat atau rukun, maka perbuatan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh lagi, orang yang berpuasa dalam keadaan puasanya tidak jadi. Karena syarat orang yang berpuasa itu harus suci dari bagi orang perempuan. Nah, itu bagaimana kalau larangan itu tidak ada hubungannya dengan syarat dan rukunnya? Jadi, contohnya apa? Umpamanya dilarang. Ada orang yang sakit mah. Dilarang dokter. Kamu jangan puasa. Kalau puasa, mahmu akan kambuh. Nah, larangan ini tidak ada hubungannya dengan syarat rukunnya puasa. Mah itu tidak ada hubungannya. Jadi kalau dia puasa, orang yang mah itu sah. Karena larangan itu tidak menyangkut rukun dan syaratnya puasa. Nah, di dalam Al-Quran ada larangan jual beli pada waktu azan Jumat. Dalam surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Artinya, bila mana sudah adzan Jumat, tinggalkanlah jual beli. Wa dzarul bai'. Jadi pada waktu kita akan melaksanakan sholat Jumat dan sudah azan, kita dilarang jual beli. Nah, masalah jual beli ini tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Alasannya apa Pak kok dilarang? Karena jangan-jangan terlambat melaksanakan Jumat. Nah, masalah jual beli ini tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Maka kalau kita adzan jual beli, tidak apa-apa. Sholat kita masih jadi. Jual belinya masih jadi. Karena larangan itu tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Jadi kalau larangan itu memang menyangkut syarat dan rukunnya perbuatan itu. Kalau dilanggar, perbuatan atau amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau masalah lain, nah itu masih jadi amalan itu. Contohnya tadi. Suatu contoh lagi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah kamu sholat di dalam kandang unta. La tusolli fi aqwanil ibil. Jangan kamu melaksanakan sholat di dalam kandang unta. Nah, masalah larangan sholat di kandang unta ini tidak ada sangkut pautnya dengan rukun dan sholat dan syaratnya sholat. Yang penting meskipun di kandang unta suci sudah. Lah itu ada larangan Pak. Larangan itu masalah lain. Orang hubungannya dengan masalah syarat dan rukun. Lah karena apa kok dilarang, Nabi melarang?
Jangan-jangan nanti mengganggu sholatmu, apalagi waktu kamu sholat untanya lari malah mengganggu. Jadi masalah lain, ada unta khawatir lari atau mengganggu, itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Maka sholatnya masih tetap jadi. Contohnya lagi, la tusolli fitorik. Jangan sholat di dalam jalan, di jalan. Jalan ini tidak ada hubungannya dengan syarat dan rukunnya sholat. Lu kenapa Pak kok dilarang? Mengganggu, jangan-jangan kamu terlindas kendaraan. Nah, itu masalah luar. Jadi andai kata sholat di dalam jalan, sholatnya masih jadi. Karena larangan itu tidak ada hubungannya dengan syarat dan rukunnya sholat. Nah, demikian juga dari muamalat. Ada suatu larangan dalam bab muamalat. Kalau dilanggar, itu larang termasuk rukun dan syaratnya muamalat, maka jual belinya tidak jadi. Contohnya begini. Nabi pernah bersabda, Naha Rasulullah an bai'il khasad. Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar batu. Loh, cara melempar batu bagaimana? Umpamanya saya menjual tanah. Harganya sejauh lemparan batu. 10 juta umpamanya. Nah, orang mestinya melempar itu tidak sama. Ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, itu dilarang. Karena apa? Kok dilarang? Itu menyangkut rukun jual beli. Jual beli itu harus barang yang dijual itu jelas, maklum, diketahui. Ukurannya, lebarnya, dan segala sudah jelas. Nah itu sudah jelas. Maka jual beli itu tidak sah. Atau Rasulullah bersenah Rasulullah an bai'il khamri. Rasulullah melarang jual beli khamr. Nah, kalau jual beli khamr, maka tidak jadi jual belinya. Karena barang yang dijual itu menyangkut rukunnya jual beli. Dilarang. Nah, maka jual belinya tidak jadi. Pemirsa yang kami hormati, hal semacam ini banyak sekali. Masalah yang berhubungan dengan nahi. Nah, di dalam nahi ini ada perkembangan yang sudah saya sampaikan. Seperti kemarin, nahi itu aslinya haram, tapi bisa berubah kalau ada korinah, ada hubungan penjelasan yang lain. Sekarang, bagaimana orang yang dikenai nahi dan dikenai amar? Orang yang dikenai nahi dan dikenai amar, itu ulama-ulama berbeda. Maksudnya gimana? Begini. Kalau dulu sudah saya sampaikan, orang yang menerima hukum itu syaratnya harus orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu adalah umurnya sudah mencapai umur balik.
Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 15 tahun. Ini menurut ulama, meskipun ada perbedaan. Nah, sanksi nahi dan amar ini ada. Kalau nahi saksinya dosa, siksa. Kalau amar saksinya pahala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang yang hidup di dalam tengah hutan? Nah, tidak pernah mendengar risalah. Risalah itu yaitu agama yang dibawa oleh Nabi. Dia di tengah hutan mulai kecil sampai besar. Sampai mati. Tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan zakat, tidak apa. Memang dia belum terjangkau dakwah. Bagaimana hukumnya orang ini? Padahal orang Islam harus sholat, harus zakat, harus. Menurut Abu Musa al-Asy'ari, orang ini tidak menerima saksi. Bahkan menjalankan maksiat apapun seperti zina, minum, tidak dikenai, tidak menerima saksi. Dan tidak menerima pahala. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami Allah tidak akan menyiksa sehingga dia terjangkau oleh risalah atau utusan kami. Nah, ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang diciptakan atau yang pertama-tama memproklamirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abu Musa al-Asy'ari. Tapi ada ulama Mu'tazilah. Mereka berpendapat meskipun belum terjangkau risalah, ya untuk menilai iki jelek dan iki baik, mereka diberi akal. Pasti orang itu bisa mempertimbangkan perbuatan jelek dan perbuatan baik meskipun belum terjangkau risalah Nabi. Menurut akalnya, kemampuan akalnya. Orang ini tetap mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka diberi akal untuk mempertimbangkan baik dan jelek. Jadi kalau memang itu baik, tandanya itu diperintah dan mendapat pahala. Suatu contoh, meskipun tidak ada risalah, tapi kalau orang itu akal sehat, pasti mencuri miliknya orang itu tanpa ada pernyataan Nabi, pasti mengatakan itu jelek. Nah, karena akal menunjukkan bahwa perbuatan mencuri itu jelek. Kalau mencuri mendapat sanksi meskipun tidak dari risalah Nabi. Menolong meskipun tidak ada anjuran dari agama. Tapi menurut akal menolong itu baik. Jadi dia menolong mendapat pahala meskipun tidak ada atau belum tercapai risalah. Ini Mu'tazilah. Tapi Abu Musa al-Asy'ari itu masalah baik dan masalah jelek bisa dipertimbangkan dengan akal. Tapi masalah pahala dan siksa itu menunggu risalah dulu. Kalau belum ada risalah, dia tidak mendapat sanksi. Nah,
Itu diantaranya yang berhubungan dengan melaksanakan nahi dan melaksanakan amar. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masalah am dan masalah khos. Sedikit saya singgung. Am ialah suatu lafal yang umum. Lafal yang menyangkut seluruh jenis yang dimaksud oleh lafal itu. Tanpa batas. Contohnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Nah, laki-laki ini umum. Karena menyangkut seluruh jenis laki-laki tanpa kecuali. Atau an-nisa. Seperti jawab Abu Sabdan, ya ma'syarun nisa. Semua perempuan. Nisa ini lafal yang bisa menyangkut seluruh jenis manusia perempuan. Tanpa kecuali. Tanpa batas. Nah, sekarang tanda-tanda am insya Allah nanti akan saya sampaikan. Berbeda dengan khos. Khos itu terbatas. Tidak bisa tanpa batas, tidak bisa. Pasti ada batas, meskipun banyak. Suatu contoh. Seorang laki-laki terbatas satu orang. Khos. Atau dua orang laki-laki. Khos. Karena terbatas dua orang. Meskipun banyak, tapi terbatas. Ya khos. 20 juta laki-laki. Khusus hanya 20 juta itu. Yang lain tidak ikut. Bahkan andai kata 1 miliar laki-laki. Tetap dia termasuk kategori khos. Karena hanya terbatas 1 miliar laki-laki. Kalau am tanpa batas. Semua. Ini insya Allah dalam pertemuan yang kedua, yang ke-12 akan saya sampaikan. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.